Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang Qasasul Quran dan contohnya. Jadi Qasasul Quran yaitu kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Qasas atau kisah diambil dari bahasa Arab, yaitu qasas yang itu kisah yang berarti menceritakan kabar kepadanya atau bermakna pokok menunjukkan untuk bukti sesuatu yang disahkan atau berarti dengan menceritakan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, qasas menjadi kisah diartikan dengan cerita tentang kejadian atau riwayat kepada seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia, kisah diterjemahkan dengan cerita, kejadian atau riwayat, sejarah dan sebagainya. Cerita tuturan yang menceritakan bagaimana terjadinya satu hal atau peristiwa kejadian dan sebagainya. Jadi contohnya di surah Al-Imran ayat 2 yang artinya sebelumnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan contohnya. Menurut bahasa aksam adalah bentuk jamak dari qasam artinya sumpah. Adapun menurut istilah dimaksud dengan ilmu Al-Quran ialah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kata qasam sama artinya dari kata halaf. Dan ini karena orang Arab kalau bersumpah saling menunjukkan tangan dari masing-masing. Contohnya yaitu di Quran surah Asy-Syams ayat 5 yang berbunyi Alhamdulillah dan syaitan ini Bismillahirrahmanirrahim wassama'i wa ma banaha, yang artinya dan demi langit dan pembinaannya. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang dari Quran dan contohnya. Jadi kata Ikhlas yang dari bahasa Arab adalah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak makhluk, artinya yang melemahkan dinamai yang menyatakan makna atau sumber lagi. Dengan demikian kata berkisah itu berarti mampu itu dimakan yang memiliki sesuatu itu dalam pertolongan Allah. Dia akan menolong siapa yang dikehendakinya. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 31 Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk serta pengujian bahwa Al-Quran adalah sesungguhnya mukjizat bagi orang kafir dan keras kepala. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Imbalan dan iman adalah akibat dari ketaatan dan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat saya akan menjelaskan tentang mati suara dari Quran. Jadi mawati dan ilah adalah jamak dari kata mati yang secara bahasa bermakna membuka. Sedangkan suara adalah jamak dari kata surah. Sebutan dari sekumpulan ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi fawati al-surat berarti pembukaan surat karena posisinya berarti awal surah dalam Al-Quran. Di antaranya buka itu adalah bentuk terpisah di kata maupun kalimat. Contohnya di dalam surah Al-Fatihah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang al-misal Al-Quran dan contohnya. Menurut bahasa atau etimologi, kata al-misal berupa untuk jamak dari kata misal. Sedangkan kata masal, miksi dan maksi sama dengan kata syabar, suci dan syadid, baik dalam lafaz maupun dalam maknanya. Amsal artinya perumpamaan, sesuatu yang menyerupai atau menyamai dan dibandingkan. Sedangkan secara istilah, masal adalah ungkapan atau perkataan yang dikayatkan dan sudah mudah untuk menyerupai ada yang mendapat perkataan ini. Dan contohnya terdapat di surah Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dibuatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.